Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke, Tri. Nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget. Belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih. Bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Banyak pertanyaan Sobat Harmoni dalam hidup yang perlu kita cari tahu apa makna yang sebenarnya. Termasuk di dalam manusia dengan dunia kata-kata. Sebagai contoh misalnya, kenapa ya sesuatu itu disebut keluarga? Ya kan? Kenapa sesuatu itu juga disebut rumah tangga, rumah tangga? Why? Nah, kenapa di dunia barat ada istilah home, ada juga istilah house? Ini menarik Sobat Harmoni ya. Dan kali ini termasuk juga ini ya, misalnya pembahasan kita kali ini berhubungan dengan event yang akan dilaksanakan tanggal berapa? 23 Sobat Harmoni. Ini tentang masalah kehidupan perkawinan ya, dan rumah tangga ataupun keluarga. Dan ini lazim dialami oleh seseorang. Judulnya adalah awalnya cinta, tapi setelah menikah kok benci. Sudah hadir narasumber kita, Ayah Zaid, yang punya nama asli Kang Abdul Aziz ST.MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nggak salah ya, Ayah Zaid ya. Nah, tadi pembukaan saya. Jadi kalau saya kan senang kepada kebahasaan ya. Ada tadi kenapa sih disebut home, house ya, kenapa sih ada istilah pasangannya, ada kawin, ada kenapa menikah, kawin itu dari bahasa mana sih kayak gitu ya. Terus kalau ini ada secara sesuatu yang sangat penting Sobat Harmoni, karena dua belah jenis manusia yang berbeda jenis ini bisa hadir dalam suatu ruangan ya. Tapi apa yang ada dalam hati mereka? Saya nggak tahu ya. Makanya menarik ya. Kenapa nih Kang? Judulnya kayak seperti ini. Ya, awalnya cinta, tapi setelah menikah kok benci. Makanya ada kegiatan tanggal 23 itu kajian online ya Kang ya? Kajian Surgaku. Rumahku surgaku. Ya, rumahku surgaku. Awalnya cinta, tapi kok setelah menikah benci ya? Nah, kenapa? Silakan Ayah Z. Ya, baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ayah Zaid, nama asli Abdul Aziz ST.MPD begitu ya. Nah, insya Allah gitu ya, kita ada acara sebuah event online gitu ya, tanggal 23 Juli 2023 begitu ya. Nah, hari Minggu. Nah,
Ini adalah sebuah permintaan. Oh, permintaan. Permintaan Abi Dari seseorang gitu. Dari seseorang yang belum menikah gitu. Jadi ada sebuah permintaan mengangkat sebuah isu yang tema umumnya adalah tentang keretakan rumah tangga begitu. Saya bisa nangkep jangan-jangan makanya dia perlu mempertanyakan ini kan dia belum nikah ya? Belum sekali. Mesti dijawab kan? Iya, betul. Karena Nah. kemarin juga sempat yang pilihan orang dalam berumah tangga ya, suami istri kan ada yang istilah free child itu kan. Iya, betul. Kenapa sih dia nggak pengen punya anak, ternyata ada latar belakang dia secara psikologis mengalami trauma dan sebagainya. Nah kayak gini kan wajar juga ditanyakan. Betul. Dia ingin belajar. Ini kenapa nih yang sudah berumah tangga kok awalnya cinta gitu ya, tapi setelah menikah kok jadi benci. Silakan. Ya, baik, saya tidak akan banyak berteori. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja begitu ya. Ya. Kalau saya lihat dari sisi kemanusiaan begitu ya. Ketika menemukan seorang calon gitu ya, seperti terlihat baik-baik saja gitu ya. Kita melihat calon pasangan kayaknya soleha deh, kayaknya soleh gitu ya. Kayaknya gitu ya, dengan tanda beragam macam tanda begitu ya. Ya sering sholat, ya sering puasa, ya berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Nah, setiap manusia itu wajar menampilkan sosok yang baik kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan, gitu kan. Tapi ketika menikah gitu ya, satu kamar, satu ruangan begitu kan. Mohon maaf gitu ya, bahkan buang angin pun juga sudah tidak perlu lagi gitu kan. Nah, itu adalah sisi buruknya. Nah, pernikahan tuh begitu. Jadi kita akan menyaksikan keburukan pasangan. Nah, hal itu yang harus kita terima. Itu bahwa pasangan itu ya harus saling melengkapi. Harus saling menyesuaikan begitu ya. Nah, harus menurunkan ego. Menurunkan ego gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah keharmonisan gitu ya. Ya kalau misalnya saya teringat sebuah janji gitu ya. Kalau kita kan misalkan Galido itu kan janji yang agung. Yeah. Pernikahan itu adalah sebuah janji yang agung yang disamakan dengan perjanjian Nabi Musa dengan Allah. Nah, perjanjian dengan para nabi dengan Allah. Sehingga seharusnya semestinya idealnya begitu ya, pernikahan itu langgeng sampai kematian, sampai akhirat gitu ya. Semestinya begitu. Nah, itu pun yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernikahan itu disaksikan oleh para malaikat, oleh para tokoh gitu ya, oleh Allah sendiri sebagai perjanjian yang kuat yang mudah-mudahan itu sampai ke akhirat rumah tangganya. Nah, kita harus tahu nih, banyak sih memang ada banyak faktor yang membuat retaknya rumah tangga. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya. Betul. Kalau faktor internal misal itu tentu dalam diri masing-masing begitu ya, egoisme, tidak mau mengalah gitu ya, tidak mau saling bantu. Bahkan saya menemukan sebuah penelitian di Amerika begitu ya, satu hal saja yang membuat rumah tangga itu retak adalah tidak saling respon, tidak saling respect. Tidak. Respect itu artinya adalah saling bantu. Nah, ada kekurangan pada sisi istri, maka suami wajib membantu menutupi kekurangannya, gitu ya. Begitupun sebaliknya, gitu. Dari sisi suami ada kekurangan, maka sang istri harus menutupi kekurangan itu sendiri. Maka ada sebuah istilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai aib rumah tangga itu diketahui oleh orang lain, termasuk orang tua. Nah, ini catatan penting gitu ya. Jangan sampai aib pasangan itu gitu ya, jangan diketahui oleh orang tua, bahkan apalagi orang lain. Demi apa? Demi menjaga hubungan rumah tangga. Demi menjaga hubungan rumah tangga supaya tetap harmonis gitu ya. Tapi di dunia kita, di media massa dibiasain orang dengan acara-acara gosip itu yang membuka aib rumah tangga, bahkan persidangan segala macam jadi terbuka. Ya. Itu punya pengaruh nggak Kang dengan akhirnya orang terlalu mudah gitu ya mengungkap kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan?
Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat diwanti-wanti oleh Rasul bahwa jangan banyak bergosip begitu ya. Begitu, jangan banyak bergosip. Kenapa itu sangat laku? Ya itu adalah sesuatu yang memang kita boleh cek ke diri kita, ke orang-orang sekitar begitu ya. Kita lebih senang berita prestasi juara 1 olimpiade atau berita yang buruk kan gitu. Ternyata kan di media massa yang laku adalah Bad news. yang negatif gitu. Iya. Iya betul. Jadi memang kalau ini mohon maaf ya, kalau saya sebagai sisi penonton, kenapa itu diperjualbelikan, karena ya memang ada cuannya gitu. Ya, ada cuannya. Malah sekarang ada ini kan ya, ada sindiran kan ya, para pencari cuan ya. Bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan. Para pencari cuan. Cuan betul. Jadi industri gosip yang akhirnya menyebarkan hal-hal yang nggak baik gitu ya. Betul sekali. Nah kalau yang untuk bisa sampai kepada ini berarti mereka sebagai contoh ya Kang, mereka yang ada istilah perkawinan perak, emas, Iya. itu berarti mereka yang sepertinya tadi ya menghayati hal-hal yang baik dari Ayah Z ceritakan ya, artinya mereka bisa sampai rumah tangga bisa dapat mencapai tahun perak ataupun tahun emas, terutama lagi tahun emas, karena ada hal-hal yang mereka sepakati dan mereka hayati sehingga rumah tangganya. Betul. Nah, pada prinsipnya kan apapun itu tergantung niat gitu ya. Niat itu kalau sekarang sih bahasanya tujuan, visi, misi begitu ya. Hasil akhir dan sebagainya, goal dan sebagainya. Nah, supaya rumah tangga itu tetap abadi, harmonis gitu ya, sampai akhir, sampai langgeng, maka kita harus menyamakan hasilnya, menyamakan sebuah visi. Nah, itu yang akan menjadi pegangan kita. Jangan, kan kalau keluarga itu adalah organisasi terkecil di masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat organisasi besar seperti pemerintahan itu kan punya visi. Menjadikan Indonesia merdeka lah, misal contoh ya. Terus yang provinsi, kota, kelurahan, RT RW itu punya visi. Visi itu untuk apa? Ya untuk pegangan kita supaya tetap bersatu. Begitupun rumah tangga. Kenapa rumah tangga juga perlu visi, perlu hasil, perlu goal kan? Yang sama-sama disepakati karena sama prinsipnya manusia, dua insan yang berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang sejarah, berbeda latar belakang pengasuhan gitu ya. Buku yang dibaca pun juga berbeda. Sehingga akan melahirkan sebuah perbedaan, itu hal yang wajar. Nah, bagaimana kita menanggapi sebuah perbedaan? Nah, satu hal bahwa kita harus melibatkan. Nah, harus melibatkan Allah gitu ya di setiap rumah tangga kita. Nah, makanya di event kita awalnya cinta tapi setelah menikah kok benci, itu kita menghadirkan 3 trainer. Nah, saya akan membahas dalam sisi basic agama gitu ya. Terus ada yang namanya Bunda Elisa begitu ya. Dia akan membahas tentang sisi BK, bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, yang terakhir Bu Nopi, dia akan membahas masalah dari psikolog. Nah, jadi apa? Harapannya ketika kita melaksanakan rumah tangga, maka jalur langit harus ditempuh. Nah, insya Allah saya akan sampaikan nanti di event gitu ya, di event tanggal 23 Juli 2023 begitu ya. Nah, kita juga harus mengambil langkah jalur darat gitu ya, dari bimbing konseling, gimana cara berinteraksi dengan pasangan begitu ya, bagaimana berinteraksi dengan anak dan sebagainya. Nah, itu harus kita tempuh. Doa harus, ikhtiar harus, tawakal harus. Nah, dari sisi psikologis, orang yang ahli di bidang bagaimana memahami karakter seseorang gitu ya, insya Allah akan dipaparkan oleh beliau. Sehingga lengkap gitu ya, tidak sepotong-sepotong ya. Berbagai persepsi agama gitu ya, persepsi Al-Quran dan hadis, gimana kita menangani rumah tangga itu. Lalu ada persepsi dari bimbingan konseling gitu ya, dan psikolog. Gitu. Ini menarik ya Sobat Harmoni ya. Saya kan dari Pulau Bangka ya dulu ya. Pulau Bangka ya.
memang cita-citanya pengen study lah ke Pulau Jawa sekarang ya. Kemana? Paris Van Java. Paris Van Java kan terkenal dengan mojang-mojang periangan ya. Iya. Nugelis. Nah, ya. nah itu kan artinya satu sisi banyak sekali daya tarik di luar godaan ya. Itu bagi dunia laki-laki itu hal yang menarik gitu. Satu sisi dia mesti komitmen Betul. sama istrinya. Nah, berarti kan ini akan menjawab ya, karena bisa saja kan orang tuh menjadi berkurang cintanya karena banyak godaan. Betul. Ya, Ayah Z ya. Tadi saya bilang kan artinya ini di mata ini ya, mata tuh bisa kemana-mana gitu ya. Satu sisi bagaimana caranya agar orang tuh bukan tumbuh benci kepada wanita yang telah dia nikahi, yang pernah dia jatuh cintai, tapi semakin cinta, bukan teralihkan. Betul. Gimana Ayah Z? Kan gitu Iya, masalahnya ya. betul. Nah, Soalnya di Jawa Barat ini banyak nugelis, banyak begini. sama banyak nu kaset. Gimana Ayah Z? Ya. Ya, ada sebuah prinsip yang saya terapkan di rumah begitu ya. Apa Bahwa tuh? jangan rumput tetangga lebih hijau. Nah, Rumput gitu. tetangga Rumput lebih tetangga hijau lebih hijau daripada rumput sendiri. daripada rumput sendiri. Oke, Karena oke. apa gitu kan? Kita tidak tahu bersusah payahnya tetangga membuat rumput itu lebih hijau daripada kita. Ya. Sehingga kita ya loncat ke halaman itu gitu. Mudah-mudahan lebih baik daripada rumah kita sendiri. Nah, ini juga perlu hati-hati gitu kan. Rasul menjawab bahwa bagi laki-laki itu godaan terberat itu adalah harta, tahta, dan wanita. Ya benar ya. Dan itu dilihat dari sisi mata, penglihatan. Makanya sebuah pesan moral yang harus kita Berarti kita banyak ngelanggar dong sebetulnya ya. betul Dari sini aja. jaga kan pandangannya itu, jaga pandangan. ya? Iya betul ya. Berarti kan nanti para peserta juga kepingin dong kalau gitu bagaimana caranya biar cinta itu terus bertambah cinta, bukannya benci, dan semakin indah kan masuk Iya, kegiatan nanti kan. Ya, ya betul. Jadi harapannya nanti event kita banyak hal, tips, insight, masukan dan sebagainya begitu ya. Nah, ya itu tadi satu hal yang saya paparkan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah gitu ya. Karena selama ini kan ya pembicara parenting itu kan banyaknya kaum ibu, kaum hawa begitu ya. Nah, saya hadir ke sini untuk melengkapi itu semua, yaitu sebagai sisi pemikiran dari seorang ayah gitu ya. Sebelum kita talk show ini tadi akan pernah bilang ya, Iya. satu hal di masyarakat kita ini makanya ada kegiatan untuk tadi tanggal 23 sebuah harmoni karena bisa jadi orang-orang yang ada dalam rumah itu memang satu rumah tapi nggak sejiwa. Jelasin Ayah Z ini kalimat Anda itu. Iya. saya dapat kata-kata ini dari seorang pakar parenting juga begitu ya. Serumah tapi tidak sejiwa begitu ya. Memang suami istri ini serumah begitu ya, tapi nggak pernah ngobrol begitu ya. Karena 70% pernikahan itu adalah ngobrol mestinya ngobrol antara satu sama lain gitu. Serumah tapi tidak sejiwa. Ketika ketemu sang istri ingin membicarakan masalah tentang anak, tapi sang suami tidak mau membicarakan masalah anak. Akhirnya pulang-pulang makan langsung tidur gitu kan. Nah, padahal kalau rumah tangga ini banyak hal yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, ya serumah tapi tidak sejiwa itu kaitannya dengan itu Kang, hasil goalnya itu, visinya itu sudah tidak sejalan gitu. Visinya tidak sejalan. Sudah tidak sejalan gitu. Sudah tidak saling respect lagi karena memang tujuannya sudah tidak sejalan. Maka langkah yang diambil pun juga sudah tidak sejalan, dan itu membuat suami istri itu cekcok gitu. Begitu. Dan mudah-mudahan nanti di event kita ya tanggal 23 gitu ya, 23 Juli 2023 itu kita akan membahas semuanya.
mulai dari sisi agama, bimbingan konseling dan psikolog. Iya. Jadi lebih lengkapnya silakan ikuti. Iya gitu ya. Nah bagusnya siapa yang hadir nih? Ayah Z yang Nah. diharapkan bisa hadir kegiatan ini. Nah, target Bagus ya. Ya. Bagusnya. target kami adalah ini usia yang rentan, yaitu usia 5 tahun pertama. 5 tahun pertama pernikahan. 5 tahun pertama pernikahan, karena itu adalah masa-masa krusial antara suami dan istri ini baru bertemu satu rumah, satu kamar begitu ya, dan pasti memiliki banyak perbedaan, dan itu harus kita selalu mengatakan begini, Abi. Apa tuh? Nak, belajar ya yang Ya. rajin gitu ya, berteman dengan baik gitu ya, ngobrol dengan baik dengan tetangga, dengan orang tua, dengan bibi dan segala macamnya. Tapi orang tua nggak pernah belajar gimana caranya jadi pasangan, jadi orang tua. Padahal kan kita diwajibkan untuk belajar terus menerus, termasuk masalah pernikahan. Walaupun sudah nikah gitu ya, ya harus tetap belajar tentang parenting, karena dunia itu cepat berubah. Dulu tidak ada medsos, sekarang ada medsos. Nah, harapannya di usia 25 sampai 40 tahun. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Sedikit catatan kan, sekarang kan dulu zaman saya kan ngalamin dunia radio ya, media tuh ya, dunia televisi, kemudian telepon juga masih ada kabelnya zaman dulu ya. Ya. Sekarang ada media massa. Terus ada medsos, sekarang ada WA, FB. Ini punya pengaruh nggak terhadap ini nih? Awalnya cinta tapi setelah menikah kok benci. Nah, Catatan nih. catatan ya, pasti ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya. Simpel aja gitu kan. Kalau dulu gitu ya, saya belajar dari orang tua ya, dari orang tua gitu. Kalau mau bukan orang tua, maksudnya orang-orang yang lebih tua daripada saya begitu ya. Nah, kalau dulu kalau mau selingkuh gitu ya, itu kan mesti ketemu. Mesti ketemu. Gitu ya kan. Karena kan belum ada medsos, belum ada handphone, gitu, adanya telepon. Tapi sekarang ketika kita di kamar berdua begitu ya, yang sang istri ngechat yang lain, suami ngechat yang lain. Nah, itu ada ada peluang untuk selingkuh gitu. Itu akan ada peluang untuk rumput tetangga lebih hijau ya kayaknya. Oh, ya tadi ya. Gitu. Itu pengaruh. Yang kedua, Berarti lebih rumit dong. lebih rumit sekarang. Yang kedua adalah banyak masukan, banyak gambaran gitu ya. Yaitu kalau dulu berita perceraian mungkin langka karena belum ada informasi, sehingga orang tidak akan terpengaruh. Sekarang jadi industri. Nah, sekarang asalnya kayaknya baik-baik saja deh gitu ya rumah tangga itu, tapi udah ada berita di handphone gitu ya, perceraian si A, si B, si C. Jangan-jangan suami saya kayak gitu ya, jangan-jangan istri saya kayak gitu ya, kok gelagatnya sama ya. Nah, gara-gara informasi itu muncul sebuah curiga. Curiga. Jadi itu ya Sahabat Harmoni. Awalnya nggak ada, jadi ada, makin lebih banyak ya, lebih rumit lagi sekarang. Dan informasi itu terus gitu ya. Terus setiap menit, setiap detik ada terus. Kang, Ayah Z mungkin bisa cerita nih pengalaman yang pernah Anda tanganin, hal-hal yang mirip-mirip dengan pembahasan nanti. Ada nggak selama ini nanganin? Selama ini sih hanya banyak yang bertanya nasihat aja sih sebenarnya. Nasihat aja. Belum banyak karena saya pun juga sendiri masih baru muncul begitu ya. Baru muncul sebagai seorang founder dari Keluarga Cerdas Kota Cimahi, baru muncul. Secara legalitas kan katakanlah saya muncul 2021 tapi baru aktif 2023 Januari. Nah, saya juga baru muncul, belum banyak keluarga yang bisa saya tanganin, hanya beberapa orang meminta nasihat gitu ya. Jadi satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan itu adalah menghadirkan Allah. Itu penting ya. Itu penting sekali. Saya bahkan saya dapat nasihat yang bagus nih dari istri saya. Terima kasih gitu ya. Syukuran jazakallahu khair. Satu hal kan. Apa? Yaitu bisa jadi
memang ibadahnya kurang. Bisa jadi ibadahnya kurang. Sehingga membuat rumah itu menjadi kosong, tanpa makna. Gitu. Istri saya selalu mengingatkan gitu ya. Ibadahnya perbaiki, tahajudnya, tilawahnya begitu ya. Supaya apa? Supaya hati tenang. Supaya terbuka begitu ya. Karena dulu kita menikah di hadapan Allah, kenapa sepanjang perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga ini tidak menghadirkan Allah gitu ya. Karena sejatinya Allah yang Maha Tahu yang isi hati setiap istri, isi hati setiap suami. Nah, kita boleh saja menggunakan treatment gitu ya. Komunikasi yang baik adalah A, B, C, D begitu ya. Tapi tidak menghadirkan Allah, maka akan banyak goncangan, kekosongan hati, yaitu tidak sejiwa. Nah, mungkin yang tadi belum kejawab kan? Yang mana? Saya tadi kan banyak godaan. Banyak godaan. Langka ya? Iya, langka. Langka. Apalagi di Bandung ini tadi banyak mojang-mojang nu gelis. Banyak nu kasep. Tah. Oke. Itu kan bisa mengalihkan. Betul. Nih, saya sebagai seorang sosok ayah begitu ya, ada beberapa hal yang saya pegang teguh di rumah tangga saya. Itu yang pertama, saya selalu melihat kebaikan istri. Selalu melihat kebaikan istri gitu ya. Jadi misalnya, pokoknya apapun yang terjadi, lihat kebaikan istri. Misalkan sang istri tidak bisa A, B, C, saya yakini bahwa Allah itu maha baik. Pasti menghadirkan pasangan yang lebih baik dibandingkan praduga kita. Nah, kita sisi. Bahkan saya pernah nulis gitu ya. Saya di sebuah majelis taklim gitu ya. Pernah satu waktu, satu kumpulan kami peserta ditantang gitu ya. Di sana ada suami, ada istri begitu ya, ditantang sama MC. Tuliskan 10 keburukan pasangan. Nah. Lancar. Cepet banget. Cepet ya. Hitungan menit sudah banyak gitu ya. Apa misalnya? Ya, misalnya tukang hitut, sujon gitu ya. Tukang kentut dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau masalah keburukan pasangan itu banyak banget. Apalagi perempuan. Bisa ditambah itu ya. Bisa ditambah gitu ya. Pas giliran silakan tuliskan kebaikan pasangan gitu ya. Agak lama. Itu kenapa bisa gitu ya? Ya itulah godaan. Godaan sisi. Kita punya nafsu. Nah, makanya sebaik mungkin gitu ya, yaitu pokoknya segala urusan setiap muslim itu adalah baik, termasuk kepada pasangan. Apapun yang kita lihat di dalam diri pasangan, dia itu adalah pasangan yang terbaik. Lihat kebaikan-kebaikannya. Tuh. Nanti dia kan pasangan kita sudah rela tuh meninggalkan keluarganya untuk hidup bersama kita gitu ya. Gitu. Pasangan kita sudah ikhlas gitu ya, menerima segala kekurangan. Sudah berkorban ya. Sudah berkorban. Sudah berkorban gitu ya. Kenapa kita tidak berkorban? Aku lagi lihat spanduk yang lagi rame dibuat oleh partai politik kan. Tidak mungkin ada perubahan kalau tidak ada pengorbanan, Pak. Saya bilang ya, pengorbanan. Jadi pasangan kita sudah banyak berkorban ya. Iya, banyak berkorban. Nah, ada sebuah nasihat penting nih bagi para suami gitu ya. Dan ini juga saya masih belajar gitu ya. Ada sahabat Umar bin Khattab gitu ya. Dia cekcok dengan pasangannya, dengan istrinya. Lalu dia ingin mengadukan masalah rumah tangganya kepada Umar bin Khattab. Begitu nyampe depan pintu Umar bin Khattab, ternyata Umar sedang cekcok juga. Maksudnya sedang dimarahin, dimarahin oleh istrinya. Dan sahabat ini mendengar marahnya istri kepada Umar diam saja. Nah, diam saja itu kan seorang tokoh. Sudah selesai, esoknya ditemui Umar, kenapa engkau tidak membalas gitu ya. Kata Umar apa? Ini penting nih, kata Umar bin Khattab itu. Rasa sakitnya aku dimarahin istri dan segala macamnya gitu ya, lebih luasnya. Itu tidak sebanding dengan rasa sakit setetes darah ketika melahirkan anak kita.
Nah, itu paling penting tuh. Itulah wanita, terlahir dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksakan lurus, patah. Kalau dibiarkan tetap bengkok. Nah, kita sebagai seorang suami, seorang ayah, begitu ya, harus punya, justru suamilah, ayahlah yang harus punya kesabaran yang paling tinggi dibandingkan para wanita, para istri ya. Gitu. Kadang-kadang pengalaman ya Ayah Z ya, kadang-kadang kita perlu juga suami istri itu saling pada akhirnya bisa saling menertawakan diri ya. Kenapa? Kayak pengalaman saya barusan ini kan. Kadang-kadang jadi misalnya istri kasih kalau masak tuh jangan ditinggal. Iya. Ya. Jadi harus fokus. Benar juga ya saya bilang. Nah, kadang-kadang kan kita suka lalai ya, misalnya jadi mie itu sebagai kosong. Iya. Memang benar gitu, karena ada bahaya kebakaran kan ya. Betul. Jadi memang kita harus ini. Tapi sisi yang lain juga kadang-kadang istri juga melakukan. Nah kayak kemarin kan lagi masak daging tuh ya, sebelum berangkat ke sholat subuh. Rupanya istri saya lupa. Waduh, sholat subuh berjamaah gitu. Terus tapi dia setelah imam tuh assalamualaikum kan kita turut, terus lihat istri saya. Wah, istri saya ini kayaknya mau wajahnya kayaknya mau pulang segera nih, kayaknya kebelet. Ternyata kebeletnya bukan karena kebelet mau buang air besar, bukan. Karena masak daging. Karena ninggalin kompor. Jadi kompor dalam keadaan menyala. tapi gara-gara itu ya kita tetap itu masalah nggak bisa dianggap remeh kan. Betul. Tapi kita jadi menertawakan diri, maksudnya oh ya saya juga bisa, artinya saling ya Kang ya. Ayah Z ya. Betul, saling melengkapi, saling mengingatkan gitu ya. Saling Kita juga menasihati. kita nggak bisa bilang itu masalah remeh, enggak, karena itu kan resikonya bisa korban, bisa rumah. Makanya saya nggak ungkap ini. Makanya sekarang justru sekarang kita oke ya, kita bikin ini ya, ingetin cek kompor, cek setrika di pintu masuk, karena itu bisa ngingetin kita, karena pikiran tuh bisa teralihkan gitu gara-gara seperti itu. Jadi tapi unsur lucunya juga ada gitu maksudnya. Artinya apa ya? Mungkin ada hal-hal yang tegang itu akhirnya bisa jadi hal-hal yang membuat kita jadi rileks juga gitu. Benar. Nah, yang paling penting tadi yang menarik dari Abi gitu ya, yaitu terkait tulisan yang ditempel begitu ya. Nah, saya juga menempel PC. Iya. Iya, PC itu ditempel di kamar gitu ya. Tujuan kita gitu ya. Tujuan kita selama 5 tahun, 10 tahun ke depan sampai 2030 itu saya bikin PC. Sampai 2030 itu keluarga ini mau mencapai seperti apa? Untuk apa? Untuk mengingatkan gitu ya. Karena basic ingetin ya. Betul, basic saya adalah seorang manajemen pendidikan begitu ya. Yang namanya di manajemen pendidikan itu segala sesuatunya harus tertulis. Begitu. Bahkan PC juga harus tertulis. Ya, untuk mengingat. Untung tadi saya kira PC itu personal komputer, bukan? Bukan. PC itu adalah visi. Visi Sobat Harmoni ya, bukan personal komputer. Jadi ada visi misi. Berarti juga ada seni ya Kang ya, seni dalam berhubungan juga ada ya. Betul. Yang perlu kita nanti tanggal 23 soalnya itu yang akan banyak dibedah ya, dibagi. Betul. Boleh tahu Kang nanti tadi ada siapa yang narasumber tadi? Ada yang psikologi. Yang psikologi Bu Novi. Bu Novi ya. Iya. Ya. Nanti Bu Novi dia akan menjelaskan tentang psikologinya begitu ya. Apa yang harus kita lakukan, dia akan membahas masalah bagaimana merancang sebuah tujuan pernikahan gitu. Yeah. Membuat visi misinya itu. Nah, nanti kalau yang satu lagi lebih banyak problem ya. Problem Bu Elisa. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana mengelola emosi istri. Dia akan memaparkan tentang keibuan karena identik dengan kesabaran. Nah, itu. Dia akan memaparkan seperti itu karena ngaruh juga sabaran istri terhadap keadaan suasana di rumah, suaminya dan anak-anak gitu. Iya. Sobat Harmoni, oh ya nanti yang mau ikutan gimana caranya, Kang Ayah Z? Ya, baik, untuk siapapun yang ingin, pemirsa yang menyaksikan hari ini, silakan daftar di Bitly ya, _ harmonisasi visi misi begitu ya.
Nah, nanti langsung daftar, langsung bayar. Nah, ada di paling bawah ya, di flyer paling bawah itu ada linknya, ada bit.ly /harmonisasi visi keluarga. Nah, ini acara kita sudah didukung oleh beberapa lembaga gitu ya. Alhamdulillah kita ada dukungan dari Klik Akikah, dari BNN Kota Cimahi, BNN Kota Bontang, UPI, dan TV Harmoni. Ya, kami sepakat punya tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga di Kota Cimahi khususnya dan umumnya di Indonesia. Iya. Terima kasih Ayah Z. Ya, terima kasih. Tadi saya mengira ketika saya bertanya bagaimana caranya menaklukkan pandangan kan karena banyak sekali godaan kan, mojang-mojang periangan, mojang-mojang supaya saya kira karena Anda akan memberikan nasihat bagi para suami, coba Anda beli kacamata kuda, enggak ya ternyata ya? Itu nanti Abi, nanti aja di acaranya supaya lebih lebih surprise gitu ya. Cukup satu saja. Iya. Terima kasih Ayah Z. Patungnya. Demikian Sobat Harmoni, event kita kali ini bersama dengan Ayah Z, Kang Abdul Aziz STMPD. Kita bahas tadi awalnya cinta tapi setelah menikah kok benci. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan forum-forum seperti ini bisa lebih giat Kang. Siap. Karena masalah yang muncul juga ya dunia seperti ini ya, banyak medsos, banyak pengaruh dan sebagainya, banyak godaan-godaan. Mudah-mudahan forum seperti ini bisa terus ada yang menjaganya, penjaga gawangnya. Siap. Saya nyebutnya biasanya pawang ya. Pawangnya. Makasih. Sampai di sini Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldan Mik. Poldan Mik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldan Mik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldan Mik. Pol. Poldan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu. Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu, minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Minum Ultra Flu. Reda flunya, lega rasanya. Ultra Flu, tablet obat flu. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu
Seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Tatap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.